kan kita di situ bermain apa namanya strategi. Traffic di toko itu semakin besar. Ya, semua punya peluang yang sama. Gitu. Dasarnya nggak perlu sewa toko, kan mereka datang mengunjungi toko kita, beli dan terus continue. Saya rasa ya kalau bisnis ini kan dasarnya dengan modal seadanya kan mungkin bisa. Yang penting jangan terpaku sama perang harga. Sehat bos. Alhamdulillah. Jadi ini saya penasaran nih, tertarik banget dengan cara tips dan trik nih di online shop, kan kelihatannya best seller banget nih. Waduh. Di Shopee, Tokped. Nah, nanti lah kita tanya-tanya lah. Ini boleh sebutin merek nih? Boleh, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang bersama brother nih. Beliau ini bisa dibilang best seller. Nanti kita ngoyak-ngoyak lah. Bosku, ini yang kita tanyakan nih. Ini sebenarnya usahanya dalam bidang apa nih? Kalau usahanya dalam bidang bisnis online penjualan spare part motor dan aksesoris. Ada nama brandnya nggak usah? Ada apa tuh? MJK Auto Parts. MJK Auto Parts gitu. Apa tuh MJK Auto Parts? Ada singkatannya nggak? Mandi. Waduh. Ya, MJK bukannya. Bukan itu MJK. Bukan. MJK itu sebenarnya apa ya? Cuman meja kotak sih kalau di itu. Oh, meja kotak. Oh, jadi inspirasi dari meja kotak. Jadi usaha. Sepele sebenarnya. Kalau meja bulat berarti MJB. Nah, udah berapa lama nih usaha nih? Kalau dibilang umur sih baru menekuni baru 2 tahun ini sih. 2 tahun. Sejak pandemi itu kali. Jadi emang spare part motor, semua motor ada semua di situ? Ya nggak semua motor. Ya apa namanya, kebetulan secara spesifik sih motor-motor jadul. Oh, motor jadul. Betul. Aksesoris semua ada insya Allah. Oh, mantap. Jadi kalau motor bodong berarti juga bisa di. Motor bodong bisa asal suratnya aman. Jangan. Nah, kan ini kan di offline juga ada berarti? Offline-nya ada. Di mana tuh alamatnya tuh? Alamatnya di Jalan Andalus sih, dekat Toko Andalus. Oh, di toko. Di Andalus di mana? Perum? Di Panggung. Yo, di Panggung. Dekat bandara. Di Perum. Pindah dah? Pindah, kebetulan. Lebih gede banget ya. Keren. Biar apa namanya, barangnya muat lah. Mantap, gila. Dulu mah kecil kayak ini, sekarang udah apa namanya? Ya enggak lah. Mantap. Ada perubahan dikit. Nah, kalau di dalam bisnis online sendiri nih udah berapa lama nih, Bos? Kalau mulainya sih dari 2018 ya. 2018, cuman pas 2018 itu kurang fokus. Karena masih kerja juga kan pada saat itu. Jadi ya belum butuh banget. Jadi kerja sambil usaha tuh nggak fokus aja. Ya nggak fokus gitu. Bahkan saat pandemi datang kan ekonomi mulai gimana, jadi akhirnya saya keluar kerja kemudian menekuni itu. Diseriusin lah ibaratnya seperti itu. Seriusin. Nah, yang di online shop itu, yang di apa namanya, marketplace itu apa aja yang di maksud marketplace apa aja tuh yang dijualnya tuh? Barangnya? Enggak, maksudnya marketplace-nya. Oh, Shopee gitu. Platformnya? Iya, platformnya. Platformnya kebetulan semua sih main di Shopee, di Lazada, Tokopedia, terus sekarang TikTok Shop. Berarti joget-joget gitu jual? Oh enggak sih sekarang. Ini ambil joget jual ya? Enggak, kalau di TikTok mungkin ada sih video-video konten gitu kan untuk menarik apa namanya pengunjung. Iya, berarti emang semua ya? Harus semua, karena kan nggak semuanya kasarnya di sini sepi, di sini mungkin ramai. Di sini sepi. Nekunin aja ini ya, HP tak pakai komputer makanya gitu. Ada admin ya? Di HP ada, di komputer ada. Admin ada sih sebenarnya yang balas chat. Mantap sekali dari semua. Jangan kalah teman-teman, nanti belajar ngoyak. Ini masih greget nih. belum ke arah yang dagingnya nih. Nah, yang di marketplace itu tuh produk-produk apa sih nih yang dijual nih? Apakah semua yang ada di toko offline apa enggak? Kalau produknya kebetulan ada di suku cadang, ada aksesoris gitu ada sih. Cuman kalau yang ditekuni sih sebagian besar sih di aksesoris sih. Kalau suku cadangnya belum terlalu banyak. Nanti sih makin lama ya makin komplit lah. Jadi amin.
semua orang bisa beli di situ. Yoi. Apa aja ada. Ini saya kagum banget nih sama beliau nih. Mantap jiwa. Nah, di dalam perjalanan itu tuh ada nggak sih bos kendala-kendalanya tuh kalau jual online tuh? Ya kalau dibilang kendala banyak ya bro, namanya orang usaha kan Apa aja tuh? kasarnya ada enak lah gitu, enak kasarnya. Kayak Dan yang tidak enak itu kan ada kendala. Kendalanya ya sudah pasti kan kalau di dalam dunia usaha itu pasti ya modal, terus kasarnya pengadaan barang, kasarnya awal-awal mungkin promosinya susah segala macam, orang belum percaya ya itu banyak banget lah di situ. banyak banget. Kayak misalkan apa namanya kita mau mulai itu kan nggak langsung ada yang mau karena langsung keranjangnya banyak gitu ya. ya belum ada yang mau melirik lah kasarnya Iya, karena kan betul. dari segi rating, dari segi penjualan belum banyak. Hmm. Kesulitannya memang di awal sih sebenarnya, banyaknya di awal. Nah, gimana tuh caranya tuh biar bisa banyak tuh? Gimana tuh? Ya Awal-awal mulai itu, Bos. pada saat itu sih sebenarnya kalau bisa dibilang belajar dulu ke YouTube. Belajar dulu. Di situ banyak kok apa namanya. Iya, ada mentornya apa emang sendiri atau tidak kayak gini? Sebenarnya otodidak, cuman kan di YouTube banyak tuh yang misalkan kayak namanya sharing gitu. Iya, iya. Oh caranya begini itu banyak. Tapi yang pasti sih di setiap marketplace itu disediakan ada fitur promosi, ada fitur apa namanya menaikkan produk segala macam, itu ikutin aja sih sebenarnya, gampang. Jadi ada promosi kayak misalnya Harbolnas, hari belanja online nasional, ya itu gitu, tanggal cantik, kita send aja apa namanya pendaftaran, apa ada harga promosi ya berapa, kita hitung apakah harganya masuk atau tidak, Iya. disubmit aja nggak apa-apa. Nanti di situ banyak tuh pengunjung yang datang ke toko kita, mulai banyak, mulai melirik, dan pasti itu pasti dibeli. Nah, di dalam itu tuh ada trik-triknya nggak biar jadi istilah kan saya kalau buka marketplace ada nomor 1 nih, wah ini diskon gitu. Nah, ada nggak sih kayak gitu trik-triknya tuh buat jadi apa namanya tayang pertama atau bestseller atau gimana lah? Kalau trik sih bilang trik sih banyak sih ya. Gimana tuh? Karena setiap marketplace kan itu banyak tools-toolsnya, kasarnya ada promosi diskon, ada beli, ada potongan harga, ada beli satu gratis apa, Iya. itu fitur-fiturnya itu lengkap. Nah, gimana? Jadi misalkan apa namanya orang-orang netizen mau jual online sebenarnya mudah kasarnya. Gimana tuh ini nih? Perhatiin teman-teman. Fiturnya itu banyak. Jadi kayak misalkan mau promosi A itu bisa ada iklan berbayar juga ada kalau mau kasarnya secara organik toko kita dikunjungi dan dibeli, Iya. ya ikutin aja promosi toolsnya. Gitu, itu apa namanya sangat membantu sekali, banyak pengunjung yang datang ke toko. Terus juga dari mulai kata kunci produk itu paling penting sih, karena orang kan nyari kan pasti apa namanya menurut kata kunci itu, misalkan apa namanya lampu depan, misalnya apa atau baju kaos misalkan, itu kata kunci sangat paling berpengaruh. Jadi deskripsi yang judul itu ya yang judul itu yang paling apa namanya pengaruh banget lah di pencarian itu, di samping harga lah kasarnya. Iya. Karena kata kunci itu pasti bakalan nongol paling atas kalau kita kata kuncinya kena gitu. Kata kunci produk, terus juga apa namanya harganya bersaing atau tidak kasarnya. Ya itu apa namanya teman-teman mungkin bisa apa namanya sebelum upload wajib survei dulu. Misalkan kita punya produk apa nih, kaos atau gamis atau apa atau kerudung, kita dicek dulu harga pasaran yang mereka jual itu berapa. Mereka jual harga berapa, kira-kira kita ini sekian itu masuk nggak, bisa bersaing nggak harga segitu. Analisis dulu dengan matangnya. Matang, harus benar-benar kasarnya apa ya, survei lagi sebelum kita produk itu live gitu, yang lagi hotnya apa gitu kasarnya. Ya itu prosesnya sebenarnya kalau itu lama, jadi tidak asal upload kita nunggu orderan masuk, berharapnya orderan ramai. Betul gitu tuh bos. Yang pemula-pemula itu kayak gitu tuh. Kebanyakan saya juga gitu lah. Kebanyakan seperti itu, tapi
hal itu tuh tidak semudah itu, Serguso. Benar, ada prosesnya. Ada prosesnya, harus disurvei dulu kita mau jual produk apa nih, produk itu kita bisa menerima apa enggak sih si pasar itu. Kira-kira kalau kita berandai-andai sih ada kue besar, kita bisa nggak sih ngambil setengahnya atau kita mau ambil separuh, itu kan ya itu strategi masing-masing dari kita. Yang pasti maksudnya apa namanya, dari kita mau jual produk, ibaratkan kita produk ini di pasaran itu diminati nggak sih sama konsumen. Nah di situ kan ada, misalkan kita survei di market gitu, misalkan contoh di aplikasi Shopee atau Lazada, misalkan kerudung kan muncul terjual berapa ribu, berapa ratus, itu kan misalnya terjualnya banyak kan berarti di situ ada potensi apa namanya, potensi peluang pembeli itu membeli gitu loh. Nah itu kan dari diri kitanya nanti submit, oh harganya mereka jual sekian, terjual sekian, terus digali ada kekurangan apa mereka, ada kekurangan misalkan stoknya kurang atau segala macam, ya kita ambil celah di situlah untuk merebut kue itu, kasarnya seperti itu. Jadi emang harus benar-benar konsisten juga bos, yang pasti. Konsisten harus dong, nggak ini aja, harus usaha itu harus konsisten. Yang penting punya mimpi juga ya. Punya mimpi itu yang paling ada penting. Kue besar itu ya gimana caranya ngambil setengahnya lah minimal gitu tuh. Ya kalau bisa semuanya. Tapi kemarin gitu. Maruk banget. Nah ini juga kita yang mau tanya ini bos. Kan saya nih misalkan ya kadang-kadang nih terheran banget dan gila sebenarnya sih. Ini kok pada merusak harga gitu. Kayak misalkan contoh saya mau jual obat kuat misalkan ya. Ini saya jual obat kuat 98.000, misalkan contoh di marketplace bisa 48.000. Nah itu gimana tuh bos? Maksudnya tanggapan seperti itu, terus bagaimana mengikuti dalam persaingan di dalamnya itu, terus hubungannya dari mana bos? Kalau apa namanya, persaingan harga ini kan kasarnya bukan cuma di online lah ya. Semua bisnis itu harga itu kasarnya persaingan yang sangat ketat sebenarnya. Cuma tapi kadang-kadang tidak relevan tuh bos. Maksudnya harganya itu betul. Itu karena ya itu juga sebagian dari strategi. Strategi. Kadang kan kasarnya mungkin Hapit new seller kasarnya mau berjualan di situ. Dengan obat kuat contoh tadi disebutkan, misalkan rata-rata jual 40, Hapit dapat 35 kasarnya. Iya. Cuman tipis lah kasarnya, modal tipis. Kita kalau mereka kadang-kadang juga satu mungkin stoknya mungkin mereka banyak. Juga mereka juga distributor tuh enggak, bisa jadi seperti itu. Mungkin harga yang mereka dapat jauh lebih murah. Itu dari sisi positifnya. Kalau dari posisi kasarnya negatifnya mereka bakar duit. Gimana sistem bakar duit? Bakar duit itu mereka apa namanya, pasang harga murah biar banyak yang belinya. Iya, maksudnya berarti rugi dulu dong berarti dia. Rugi dulu, tapi pasti dinaikin nanti. Pada saatnya target mereka sudah tercapai, 200 terjual, pasti mereka naikin dikit-dikit. Gitu. Naikin dikit-dikit, pasti. Ketang 5.000, 2.000 pasti mereka akan ngikutin profit. Jadi emang bener-bener apa namanya, ada harga yang dijual dulu ya bisa. Maksudnya dalam artian dia berani rugi dulu gitu. Misalkan contoh dia punya stok 100 ya, seenggaknya berarti kan udah rugi nih 100 yang 1.500 dikali 100 lah ya. Kelihatan berarti nanti si penjual ini berarti nanti menaikkan harganya dengan target 100 juga ya. 100 juga. Enggak sesuai target, jeblak berarti. Nah, itu makanya kan kita di situ bermain apa namanya, strategi kita kasarnya. Pada di titik mana kita harus naik, pada titik mana kita juga harus mengerem kasarnya. Tapi ada juga strategi bagusnya itu, kasarnya satu produk itu kita turunin, nanti kita pasang produk yang lain. Karena kadang-kadang orang belanja itu nggak satu produk, dilirik. Oh iya benar-benar masuk logika sih. Jadi satu ini dikorbankan dan lainnya juga nge-up ya. Jadi cuma nge-upin toko dia gitu untuk. Betul. Oh gitu teman-teman. Jadi biar omsetnya dia itu langsung naik drastis. Iya. Kan kadang-kadang orang belanja online nggak ada produk. Kadang-kadang dia kepo sama tokonya nih, jual apa aja gitu. Benar. Oh gitu. Jadi ya itu alasan berarti jual rusak tuh bisa. Itu alasan salah satunya. Banyak. Mungkin bisa 3 hari 4 hari kalau dijabarin. Bisa 3 hari 4 hari.
Itu salah satunya seperti itu dari sisi positifnya lah. Iya. Jadi mereka itu masang ibaratnya umpan. Iya. Masang umpan satu, dengan satu umpan itu banyak ikan yang makan, pasti kan traffic di toko itu semakin besar. Dan kalau di jual online kan itu ada algoritmanya, Pak. Oh, sama kayak ini berarti yang lain ya? Iya. Ya. Jadi ada algoritmanya. Jadi misalkan dari pihak di marketplace melihat wah toko ini ramai, tidak ada kendala, ratingnya pun bagus, ya pasti mereka bakalan nambah lagi, fokus lagi. Ya sekarang dari secara marketplace dengan adanya penjual seperti kita ini kan mereka dapat keuntungan kan gitu. Iya. Nah harus juga dapat profit gitu. Teman saya juga ada nih penjual online. Jadi dia emang niatnya tidak mencari untung dari penjual produk. Betul. Dia mencari untung dari sistem pengiriman, jasa pengiriman, katanya penghasil dari pengiriman. Nah itu gimana tuh, tahu nggak sih si bos ini? Saya nggak paham tuh sistemnya itu. Oh itu kalau dari segi pengiriman sih sebenarnya ada juga ya, namanya kalau kita sebut sih namanya cashback. Oh cashback. Oh jadi ada permen cashback juga gitu? Ada cashback. Jadi misalkan yang namanya jasa kirim begitu kan kasarnya mereka kan berlomba-lomba ya kasarnya. Nyari pedagang-pedagang seperti kita ini misalkan udah kirimnya di kita aja gitu. Jadi emang dia juga butuh target juga ya. Target juga misalkan Hafid berapa satu harinya? Misalkan saya punya jasa ini nih pengiriman lah ya. Misalkan. Pasti kan dari Hafid nawarin proposal saya. Iya. Masuk ya, jasa kirim saya aja yang ngirim. So saya kasih per paketnya misalkan Rp1.000 gitu atau misalkan berapa ya itu bisa nego lah kasarnya. Oh gitu. Oh, jadi misalkan jadi ada pengiriman, jadi misalkan contoh cashback 1.000, jadi itu langsung dapat duit apa gimana tuh? Per bulan nanti kan? Per bulan dihitung, semua mah saya kerjasama di hari sehari berapa dikalikan 1 bulan baru dicairkan. Merasakan juga berarti? Merasakan juga. Nah ini apa saya yang tanyakan nih, sehari berapa pengiriman bos? Kalau hari-hari biasa nggak ada promosi apa sih 100 lah. 100. Itu menurut saya banyak itu bos. 100 bos kalau sehari. Ya lumayan. Nah kalau ada momen tuh kayak contoh Harbolnas gimana lah, berapa? Biasanya 3 kali lipat, 4 kali lipat. 400 berarti. Sekitar segitu. Sehari itu bos. Satu hari. Sehari 400 sehari ya 400 itu tuh ya. Berarti kan dibuat cashbacknya 1.400 sehari. Bos, ya beli malah yang 100. Gila, bukan cuma dari penjualan hasil. Ya masih banyak sektor lah yang bisa digali dari situ sebenarnya. Makanya teman-teman kasarnya kalau banyak lah. Sebenarnya penjualan online ini membantu banget sih buat UMKM. Karena dengan online itu, bisnis online seperti itu, semua orang punya peluang sebenarnya. Punya peluang yang sama gitu. Iya benar ya. Jadi nggak harus punya modal besar juga ya. Wah kalau zaman dulu kan kita mau usaha harus dari kaum burjuis yang mungkin punya modal berapa, buka toko berapa, belum biaya kontrakan, belum juga biaya harus nyetok, macam-macam lah. Tapi dengan bisnis online seperti ini, teman-teman itu yang kasarnya punya modal ya pas-pasan itu bisa sebenarnya dalam artian. Apalagi punya brand sendiri itu bagus. Oh, jadi si produk itu tuh emang benar punya asli punya kita lah ya. Asli punya kita itu bagus. Karena ya Bro Hafid kan mungkin tahu sendiri, marketplace kan di downloader sudah berapa ratus juta pengguna di seluruh Indonesia. Bahkan bisa jadi itu kalau kita penjualan bagus bisa juga di markup di marketplace regional mereka kayak Asia Tenggara kayak apa itu makanya semua punya peluang yang sama gitu. Kasarnya nggak perlu sewa toko, nggak perlu stok dulu banyak. Nggak ada biaya listrik lah ya. Iya, dengan listrik ya paling ya kuota-kuota gitu aja lah. Betul. Internet. Iya. Nah kalau misalkan packing gitu kalau sehari 100 berarti ada timnya juga buat packing gitu. Ya harus ada. Lakban banyak banget ya lakban. Segala macam lah banyak. Itu ribet nggak sih bro? Maksudnya packing gitu kan otomatis kan data kan masuk ya tiap hari gitu. Jadi sistemnya gimana di print gitu? Itu ya kita pasti paling kan pagi kan dicek dulu. Barangnya apa yang masuk, kemudian kan diproses pengeprintan segala macam resinya, baru disiapkan barangnya, di packing, kemudian habis di packing, ditempatin di suatu tempat, dikumpulin misalkan CNE apa segala macam pengek, itu masuk. Jadi nanti tinggal nunggu kurirnya yang ngambil. Emang tersistem banget ya. Ya harus tersistem. Kalau mungkin awal-awal sih enggak, karena kan masih
sendiri-sendiri. Iyalah, masih berjuang ya. Masih Masih mencari apa sih di dalam online shop ini, ternyata banyak peluang ini. banyak peluang. Nah, apa namanya, kan kadang-kadang di online shop kan banyak aja nih kalau komentar-komentar yang ya apa namanya komentar terus orang konsumen banyak nanya terus nggak percaya. Nah gimana sih cara nyikapin kayak gitu tuh? Sebenarnya sih kayak begitu tuh sama aja sih kayak kita Jualannya. harus kasarnya ngasih pengertian. Tapi kalau sekarang sih ya apa namanya customer tuh sekarang sudah ngerti dunia online. Cuman pas pada awal-awal itu memang kadang kan banyak tuh yang penipuan yang segala macam itu. Dikirim beli motor, dikirim motor-motoran, dikirim kasur Barbie. Banyak lah. Apalagi sekarang di sekarang kan banyak yang mystery box, kasarnya gambarnya HP kita beli segala macam. Nah itu sebenarnya sih sangat merugikan marketplace sih sebenarnya. Ya kita kan kasarnya dikasih wadah kasarnya. Harus kepercayaan nomor satu. Iya. Berarti emang benar-benar harus apa namanya selalu update kita kasih balas-balas. Betul, kita kasih pengertian lah, kasih pengertian yang sejelas-jelasnya. Ya kalau apalagi kalau saya kan terutama di bidang spare part ya memang harus detail lah kasarnya, misalkan untuk motor apa kan gitu. Taruh apa seperti apa, presisi atau tidak gimana. Bahannya seperti apa itu kan jadi harus benar-benar menguasai produk knowledge-nya benar-benar harus. Berarti emang apa namanya pelayanan juga diutamakan juga harus ya? Karena gimana pun kan mereka datang mengunjungi toko kita beli dan terus continue. Konsumen tersinggung, jangan dikirimin gue spare part, dikirimin dolan-dolan semene. jangan. Nah, keuntungan apa aja nih yang udah didapat di apa namanya bisnis online? Termasuk kayak tadi kan toko kecil jadi gede kan. Ya kalau diganti berarti. Enggak lah, kalau misalkan keuntungan sama aja lah kasarnya. Tapi setidaknya kan ada juga misalkan kita ngajak orang untuk kerja segala macam, buka lapangan. Banyak lah kasarnya. Iya, keren banget nih. Ini keren banget nih. Kalau keuntungan mah ya untuk beli gudai mah adalah. Ada ya. Rokok sih ya. Siap lah. Tapi udah coba belum untuk mencapai lebih luas selain marketplace kayak website gitu tuh atau dan lain-lain? Kedepannya sih bakalan. Tapi untuk sementara sih baru tipis-tipis ke Facebook, IG segala macam. Mau sana ke arah sana. Nah berarti udah apa aja tuh yang medsos selain marketplace ya? Medsosnya apa aja yang lagi jalanin? Facebook, IG, Facebook. Nah ini kebetulan mau Google Ads sih. Oh Google Ads. Itu kayaknya bagus juga sih. Jadi emang bener-bener tiap hari ngutak ya? Iya harus. Di HP, di komputer gitu dia. Iya betul. Ya kalau bisa dibilang kayak pengangguran lah. Ya pengangguran tapi kan berstruktur nih, ada hasil. Betul. Jadi emang bener sih apa namanya yang sekarang kemarin kita dikatakan dikira nyumpang, ternyata betul. Ya kayak sama sih bener emang nyata loh. Nyata. Kadang kita juga ya belum kita bangun tidur ya sekarang udah ngecek ya bukan WA bukan. Iya sekarang bangun tidur bukan pakai seragam ya, pakainya kolor, buka HP atau buka komputer gitu. Iya jadi ada chat apa yang masuk segala macam kita harus keren. Layanan terbaik lah. Nah ini apa namanya saya mau tanya juga nih, ibarat saya orang awam nih bos, apa namanya bisa nggak sih memulai bisnis online seperti si bos ini nih, bisa nggak saya nih? Maksudnya apa namanya kesulitan gitu tuh mungkin. Saya rasa ya kalau bisnis ini kan kasarnya dengan modal seadanya kan mungkin bisa. Sekarang kan banyak tuh kasarnya reseller jadi misalkan Rapid kasarnya supplier jadi misalkan temennya dikasih peluang sih resellery bantu menjual, dikasih tahu cara menjualnya seperti ini, mereka jual tanpa modal kan bisa jadi seperti itu. Siapa tahu juga mungkin rezekinya si dia kan dia fokus kasarnya bisa menjual banyak, itu bisa jadi mendapatkan profit lah kasarnya. Yang penting ada kemauan lah. Ada kemauan. Ya, betul. Ya jadi kalau misalnya mau memulai ya berawal dari reseller dulu lah yang ringan-ringan. Berarti kita juga bisa menjual nama produk ya? Bisa. Kita bisa. Cuma modalnya doang ya. Modal HP sama kasarnya kalau secara. Iya. Kalau secara itu ya modal HP lah paling bisa. Kalau untuk ya apa namanya dengan reseller itu sebenarnya kan kita tanpa modal. Misalkan HP membuka reseller
daftar kasarnya segala macam, saya mau ikut jualan nih, bisa itu kayak gitu bisa. Nah ini penghujung akhir nih bosku, sebenarnya masih banyak sih yang kita mau bicarakan nih, tips dan trik lah untuk pemula yang ingin terjun ke bisnis online ini nih. Kalau tips dan triknya sih banyak ya kalau kata saya, tapi yang penting jangan terpaku sama perang harga. Ya harga itu penting, tapi jangan dijadikan nomor satu. Nomor satu yang penting kreativitas tanpa batas. Mantap. Itu yang paling penting, dan jangan semangat, tetap rebahan. Tapi jangan semangat kita berbahan. Oh, dibalik ya? Oh, balik. Harus semangat dan harus berbahan. Harus semangat, jangan rebahan. jangan rebahan itu yang. Iya. Kecuali admin kan, boleh admin kan yang ini aja rebahan ya, enggak apa-apa kan ya. Oke, bosku, thank you. Segitu aja. Terima kasih nih informasinya nih. Sama-sama. Bagaimana cara tips dan tips untuk menjual online. Oke, pun gitu aja. Bosku, thank you ya. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, and share untuk update video terbaru dari kita. Oke? Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.